Tak perlu berisik agar yang lain tak terusik, dan tak perlu gaduh agar ketenangan tak menjadi ricuh. Hari yang ditunggu telah tiba, karena rencana kami semenjak jauh-jauh hari sudah ada di depan mata. Saya dan teman saya yang bernama Wahid adalah otak dari semua ini. Tapi kira-kira kemana kami akan menuju? Naasnya kami baru tahu kalau tempat yang akan kami kunjungi kali ini memiliki aturan dengan jumlah minimal pengunjung 3 orang. Dan tanpa berpikir panjang, terbesitlah nama Azim dan Abil yang merupakan teman Wahid. Ngomong-ngomong, kita sudah berada di Mojokerto. Iya, tepatnya adalah di rumah Budi. Sekedar info saja bahwa Budi adalah teman Wahid. Hanya saja mereka sudah lama tak bertemu. Tapi meskipun begitu, Budi mau saja kita repotkan. Dan lebih lagi, malam ini kita akan menginap di rumahnya. Itu gunung apa itu? Gunung apa? Yuk gunung apa? Bunga. Ini apa ini? Oh, Bekel. Kecamatan Ngoro termasuk kecamatan yang indah. Di depan kamar Budi pun kita bisa melihat pemandangan gunung. Hari sudah pagi. Di ujung timur, mentari sudah mulai menyapa dan seolah-olah memberikan semangat bagi kami untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Seberes membersihkan diri dan sarapan, kami pun berpamitan dengan Budi dan orang tuanya. Oh iya, kami pun tak lupa untuk melengkapi logistik dan perlengkapan yang masih kurang. 2,5. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Sebenarnya, ini bukan pendakian pertama bagi kami. Hanya saja pendakian pertama dari kami yang didokumentasi. Dan sekaligus perilisan video pertama kami dalam Irama Rimba. Tak terasa setelah sekian lama kami berkendara, kami sudah sampai di Kabupaten Pasuruan. Ya, jadi itu gunungnya, itu puncaknya. Ada Urono ya berarti Bang? Iya. Nah itu, Lowincip Sampai T8. terlihat cerah hari ini. Lantas, kalau kalian sudah menerka, sebenarnya kita kemana? Gunung Arjuno adalah jawabannya. Gunung Arjuno sendiri memiliki 4 jalur pendakian: Tambak Sari, Tretes, Lawang, dan Sumber Berantas. Dan sesuai mufakat bersama, kali ini kami memilih via Tambak Sari. Yang benar saja, hari ini basecamp terpantau cukup ramai. Beliau adalah Pak Edi, salah satu pengelola dari Tahura atau Taman Hutan Raya. Beliaulah yang membantu kami mengecek dan mendata perlengkapan.
Gimana kesiapan? Semua jalur ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau sini lebihnya di air, sana. Seusai briefing dan mengecek perlengkapan, kami pun bersiap-siap. Jarak antara base camp menuju pos 1 terbilang cukup jauh. Oleh karena itu, kita bisa menaiki ojek ataupun mengendarai kendaraan pribadi. Catatan kawin. Baju merah jangan sampai lolos. Berangkat bareng, pulang bareng atau tidur bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Setelah selesai berdoa, kami pun berjalan dengan penuh keyakinan. Meskipun sesekali terlintas pertanyaan, mampukah kami berada di puncak sana? Langkah demi langkah, pintu rimba kami lewati. Pohon yang tinggi dan menjulang menyapa di kanan kiri. Namanya pohon. Itu apa, Bang? Teman apa itu? Kok daunnya? Ini namanya pohon daun bergoyang. Saya punya 2 gelang. Gelang yang pertama, gelang yang sudah diperjuangkan dan sudah selesai, dan ini gelang yang masih diperjuangkan. Asik. Jadi larangan pakai merah-merah di Arjuna itu mitos atau bukan, Mas? Ya mitos lah. Ya ini buktinya ini. Ini Pelaku. merah semua. Di jalur Purwosari ini, kita banyak menemukan tempat yang sakral. Soalnya apalagi sekarang ya hari Sabtu, hari libur, full banyak sarah. Tadi saya di jalan itu pada naik. Tak hanya untuk mendaki, ternyata Arjuna digunakan untuk berziarah juga. Maka tak heran bila mana di sepanjang kanan kiri jalur terdapat barang-barang sakral yang kami pun tak tahu nama dan fungsinya untuk apa. Tapi selayaknya tamu, tentu kami harus menjaga adab dan tata krama. Topi-topi apa yang nggak enak? Kopak. Kau pikir sendiri. Iya. Data pos 6 itu memang nggak boleh pakai merah. Nanti ganti kok Pak menjadi. Tinggal di pos 5 aja. Ini sampai pos 5 pakai merah nggak apa-apa memang. Tampuono adalah pos 2. Di sini kami bertemu Pak Wijayanto yang katanya sudah 40 tahun di sini. Beliau memberitahu kami bahwasanya apapun yang dipakai oleh pendaki tidak boleh ada yang berwarna merah, terutama yang dipakai dari pos 5 menuju ke arah puncak. Entah mitos atau fakta, kami harus menghormatinya. Kami kembali berjalan naik, menyusuri jalan yang awalnya setapak, kini berbatu dan menanjak. Rimbunnya dedaunan dan rindangnya pepohonan seakan-akan tak mampu lagi melindungi kami dari terik matahari, yang itu membuat kami cepat kehausan. Saya pun baru tersadar, belum genap 2 bulan yang lalu, Azim dan Abil sudah menjajaki puncak Arjuna. Hanya saja mereka melewati via Sumber Brantas, yang estimasi waktunya tak selama dengan jalur Purwosari. Kalau mendengar penjelasan Pak Edi di basecamp tadi, butuh 5 jam untuk sampai ke pos 5, 8 jam
pos 5 menuju puncak. Daripada teko Eyang Sakri nang Eyang Semar. Ngelakoni sholat tepat waktu. Asik. Ndak tua, dadu. Hari semakin sore dan kami melewati kawasan yang bernama Alas Tengah. Meskipun terbilang masih terang, tak sedikit pendaki yang merasa ketakutan di sini, apalagi malam. Ya apa mas? Kok lah ini? Ya kurang tahu. Pokoknya kalau kita bertamu ya kita harus sopan. Tadi saya mau duduk di sini, nggak tahu kalau ada ini. Jadi kita kalau ke Arjuna harus berhati-hati. Takutnya nanti ketujup sama pitingnya. Takut ketujuh berarti ya? Waktu seolah terus mendorong kami agar kami cepat sampai di pos 5 sebelum matahari tenggelam. Tak terasa, kami pun sampai di pos 4. Iya, Eyang Semar. Di sini, kami menjumpai banyak peziarah yang mungkin akan melakukan ritual. Trek yang terus menanjak hampir saja membuat kami lengah. Mentari yang kian menghilang dan memerah seolah membisiki agar kami mempercepat langkah. Bahu, lutut, dan kaki sudah tak mampu lagi untuk diajak kompromi. Kami hanya bisa berjalan dan menyemangati satu sama lain. Meskipun sesekali langkah terhenti. Bahagia akhirnya terasa sesampainya kami tiba di pos 5. Sejenak menjulurkan kaki, kami pun langsung mendirikan tenda. Masa apa? Masa apa ini? Polutan. Pulutan ya. Menunya bakso. Menunya bakso. Setelah mengganjal perut dan berganti pakaian, kami berfoto di sebuah tangga yang bernama Duara Pala. Duara Pala menghubungkan dengan candi sepilar yang berada di atasnya. Malam pun telah tiba. Kami bergegas untuk memasak sebelum akhirnya kami beristirahat. Dodolan piscok nang kanting mana pain? Dodolan piscok nang ngene Arjuna bos lho. Rembulan yang cerah membangunkan kami dan menyadarkan kami bahwasannya perjalanan kami masih cukup panjang. Duara Pala malam hari berbeda sekali dengan Duara Pala sore tadi. Aura mistis dan misteriusnya terus membayangi kami. Trek summit kali ini juga terbilang sangat curam. Akibatnya kita akan celaka kalau kita tidak waspada dan berhati-hati. Kamu kan di kalongi. Rasa takut dan lelah sedikit terobati karena lampu kota yang terlihat di kejauhan sana seolah memberikan energi dengan keindahannya. Batu penuh mistis penunggunya. Sebagian orang mengatakan malam adalah hal yang mengerikan.
Tapi bagi sebagian yang lain, malam adalah hal yang menenangkan. Setelah sekian lama berjalan, kami pun tiba di pos 7 yang bernama Jawa Dwipa. Beberapa pendaki ada yang mendirikan tenda di sini. Hanya saja jumlah air tak sebanyak di pos 5 tadi. Ini. Itu yang gini. Setelah beristirahat dan menyantap semangka, kami pun berjalan dan dihadapkan oleh pelang tulisan yang berbunyi Tanjakan Sambat. Dan ternyata benar, kami terus dipaksa untuk mengeluh, berjalan menanjak yang tidak ada habisnya, dan kami semua tak sadar bahwa waktu sudah mendekati subuh. Sudah sejauh ini kami berjalan, lalu kami pun memilih beristirahat hingga tertidur di jalur. Kami pun terkejut setelah membuka mata. Matahari pagi yang seharusnya indah, kali ini membuat kami gugup dan gelisah. Di sisi lain kami harus mengejar waktu, tapi di sisi lain kami tak bisa menahan kantuk dan lelah. Alas lali jiwa. Katanya kalau kesini jiwanya lali jiwanya. Di tengah ketidaknyamanan, kami terus selalu mencoba untuk menghibur satu sama lain. Karena tak ada alasan untuk menyerah, tak ada alasan untuk berhenti, dan tak ada alasan untuk kembali sebelum kaki kami menjajaki puncak. Namun jalur yang menanjak dan jauh tak bisa dibohongi. Hampir saja kami menyerah, dan hampir saja kami memilih untuk berhenti. Di sini kami semua diambang keraguan antara naik tetapi tersiksa, atau turun ke tenda tapi dengan hasil yang percuma. Dengan merintih kami bangkit, dan dengan tertatih kami terus berjalan. Sesekali kami tumbang, tapi itu bukan menjadi sebuah halangan. Hati yang awalnya berbicara jam sekian kita harus sampai, kini berbisik menjadi yang penting kita sampai. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah adalah perubahan. Nafas yang kian tersengal dan kaki yang semakin pegal seakan-akan meredupkan semangat kami dan membuat pikiran kami terganjal. Tapi semua itu tak membuat tekad kami terjungkal, karena kami hanya mendengarkan isi hati nurani kami dan membayangkan wajah orang-orang di bawah sana yang menanti kami dan menunggu kabar baik kami. Setibanya kami di pos 8 yang bernama Pelawangan, salah satu dari kami memutuskan untuk tidak ikut untuk melanjutkan. Betapa sangat disayangkan. Tapi tidaklah mengapa, ini semua untuk keselamatan. Dan kini tinggallah berdua, saya dan Wahid. Sementara 2 teman kami, Abil dan Azim, harus menunggu di Pelawangan. Tapi setelah kami pikir-pikir juga, toh mereka berdua sudah lebih dulu pernah menggapai puncak Arjuno sebelumnya. Letih dan lelah yang singgah kini hilang tak tahu kemana saat puncak Arjuno yang gagah sudah berada di depan mata.
Iya, ini dia. Ini Pak. Alhamdulillah. Rasa haru dan bahagia tak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Kami juga yakin ini tak semata hanyalah hasil usaha kita, tapi juga sebuah doa.